Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf karena pertemuan hari ini saya berhalangan hadir sehingga untuk materi pembelajaran hari ini akan saya coba jelaskan melalui video berikut. Jadi untuk pertemuan di pagi hari ini kita akan membahas materi tentang histogram dan juga poligon. Dan berikut saya share terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Teman-teman sudah bisa melihat semuanya ya. Di sini sudah terlihat. Jadi pada materi diagram, tabel, histogram, poligon, frekuensi, dan juga ogif, pertama sekali teman-teman kemarin pasti sudah pernah belajar ya tentang diagram, cara membuat tabel gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat histogram, kemudian juga poligon. Nah, apa sih itu sebenarnya histogram dan juga poligon? Jadi di sini didefinisikan bahwa histogram dan poligon adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang distribusi frekuensi ya melalui membuat tabel gitu ya. Sedangkan ogif merupakan kurva frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan. Jadi kalau nanti kita dalam membuat histogram dan poligon itu adalah berupa apa namanya tabel distribusi frekuensi gitu ya. OGIF pun juga sama nanti melalui distribusi frekuensi, namun dia merupakan kurva yang berbentuk frekuensi kumulatif seperti itu. Pun nanti juga di poligon dia juga akan berbentuk seperti kurva ya teman-teman. Nah, biar lebih jelas kita cek terlebih dahulu satu persatu ya. Oke, di sini untuk histogram dan poligon frekuensi. Jadi, data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu bisa disajikan dalam bentuk diagram yang disebut dengan histogram. Histogram sendiri yaitu adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Berarti dari definisi ini, ketika kita nanti akan membuat histogram, pertama sekali teman-teman sudah paham betul terkait dengan tabel distribusi frekuensi yang ini ya teman-teman. Jadi pada tabel distribusi frekuensi ini, nanti teman-teman akan mencari terlebih dahulu interval kelas ini biasanya sudah ada di dalam soal ya, interval kelas dari kelas terendah sampai kelas tertinggi. Kemudian nanti teman-teman mencari ini batas-batas tepi kotak yaitu di tepi bawah yang ini. Jadi teman-teman mencari tepi bawah dan tepi atas kelas dan juga tingginya menunjukkan frekuensi. Nah, frekuensi juga nanti biasanya sudah tersaji dalam soal. Nah, kemudian apabila titik-titik tengah dari sisi atas dari histogram itu dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh yang namanya adalah poligon frekuensi. Jadi pertama sekali adalah teman-teman membuat histogram, kemudian setelah teman-teman jadi histogram yang dibuat itu, maka titik tengah dari bar chart dari histogram tersebut kalau kita hubungkan akan membentuk suatu curve atau kurva yang disebut dengan poligon. Nah, sebagai contoh teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada contoh interval kelas. Tadi yang saya sampaikan ya bahwa interval ini biasanya sudah ada di dalam soal, kemudian frekuensi juga sama. Jadi di sini ada interval kelasnya dari 100 hingga 199, kemudian ada 200 sampai 299, ada 300 sampai 399, 400 sampai 499, 500 sampai 599, 600 sampai 699, dan 700 sampai 799.
Dan ini adalah frekuensi dari masing-masing interval kelas tersebut, di mana ini merupakan data dari upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ternyata interval kelas dari upah buruh gitu ya teman-teman ya, dalam per minggu dari suatu perusahaan itu ada yang berkisar 100.000 hingga 199.000, itu jumlahnya ada 15 orang, kemudian ada yang 200.000 sampai 299.000, itu ada 20 orang, dan seterusnya yang bergaji atau berupah 700 hingga 799.000 itu ada 5 orang, seperti itu ya. Nah, ini nanti akan kita buat dalam bentuk histogram dan juga poligon. Nah, bagaimana tadi untuk membuat histogram dan juga poligon? Pertama sekali, nanti teman-teman membuat tepi bawah kelas dan tepi atas kelas dari interval kelas yang sudah kita miliki. Nah, di sini tersaji langkah-langkah dalam membuat histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama sekali tentunya adalah membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Atau kalau misalkan kita buat sumbu datar ini yaitu adalah sumbu Y dan sumbu X ya. Jadi teman-teman jangan salah ya. Ini saya infokan kembali. Di sini adalah sumbu X yang positif ya, sedangkan yang di sini adalah sumbu Y yang positif. Sedangkan yang di bawah sini ini menunjukkan untuk Y negatif, sedangkan untuk yang di sebelah kiri ini adalah menunjukkan apa? X negatif ya. Jadi ini nanti jangan sampai salah teman-teman ya. Yang mana sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan ini nanti berguna untuk menyajikan data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi menjadi diagram. Seperti biasa, teman-teman nanti akan dipakai sumbu datar untuk menyatakan kelas interval dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Jadi untuk sumbu yang mendatar ini atau yang di sumbu X ini adalah untuk menyatakan kelas interval. Ya, ini untuk menyatakan kelas interval tadi, yaitu nanti kita akan menentukan tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Sedangkan untuk sumbu yang Y, yang ini adalah untuk menunjukkan frekuensinya. Seperti itu. Ya, sampai sini insya Allah mudah-mudahan teman-teman clear ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah di langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan, selanjutnya adalah menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Jadi kita akan menyajikan bentuk frekuensi pada tabel yang sudah kita buat nanti ke dalam bentuk diagram. Jadi setelah sumbu datar dan sumbu tegak itu dibuat pada langkah yang pertama, teman-teman buat diagram yang menyatakan frekuensi data. Bentuk diagramnya bisa seperti kotak atau diagram batang dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berhimpitan. Pada tepi masing-masing kotak atau batang ditulis dengan tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas kelas ya. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita memiliki ini adalah sumbu uh, Y ya atau frekuensinya. Kemudian ini adalah sumbu X atau intervalnya. Misal kita di sini ada tepi bawah kelas ya teman-teman. Kemudian di sininya ada tepi atas kelasnya. Nah, tepi atas kelas yang ini nantinya pasti akan menjadi tepi bawah kelas untuk interval kelas selanjutnya, gitu ya. Maka nanti itu akan selalu dia itu selalu TBTA, TBTA gitu. Jadi kayak
tepi bawah kelas untuk di interval 1, tapi dia tepi atas kelas untuk di interval 1. Tapi pada interval 2 dia akan menjadi tepi bawah kelas interval 2 akan menjadi tepi atas interval 2. Pas dia di sini jadi tepi atas interval kelas yang kedua, dia di sini jadi tepi bawah untuk interval yang ketiga, dan seterusnya. Maka katanya tadi di sini disajikan bahwa nanti sisi-sisi dari batang ini akan berdekatan atau berhimpitan. Jadi bisa jadi nanti dia akan membentuk diagram-diagram itu yang saling berhimpit seperti ini. Jadi karena sisi-sisi tepi bawahnya itu bisa jadi tepi atas dari interval yang selanjutnya gitu. Jadi nanti dia akan membentuk eh, diagram yang seperti ini gitu ya teman-teman. Kalau saya tulisin ini ini ya. Dan ini nanti ada angka-angkanya yaitu berupa tepi tepi bawah dan juga tepi atas dari masing-masing intervalnya. Sedangkan di sini nanti dia adalah menunjukkan frekuensinya berapa nilainya seperti itu ya. Jadi kurang lebih ini adalah gambarannya ketika nanti teman-teman akan membuat histogram seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ketika teman-teman sudah membuat ini selanjutnya adalah teman-teman bisa membuat poligon. Jadi tadi histogram sudah jadi nih teman-teman. Jadi setelah histogram sudah jadi, teman-teman bisa untuk langsung membuat poligon. Jadi, pada tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas-ruas garis dan titik-titik tengah sisi-sisi atas pada batang pertama dan terakhir di sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh itu dinamakan oleh poligon frekuensi atau poligon tertutup. Jadi, kalau misalkan tadi kita memiliki bentuk seperti ini, anggaplah bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, misalnya bentuknya adalah seperti ini. Nah, anggaplah di sini itu tadi adalah tepi bawah kelas, ini adalah tepi atas kelas, misalnya ya teman-teman. Nah, maka setengah dari interval tepi bawah kelas, misal kita punya tepi bawah kelasnya 10 ya, angkanya 10, misal tepi bawah ini, berarti setengahnya, nih tadi kan disampaikan ya, nih setengah jarak dari kelas interval pada sumbu datar, berarti di sini adalah 5 gitu ya. Atau misalkan di sini adalah 30 gitu ya, berarti di sini adalah berapa? 35 gitu ya. Nah, titik-titik tengah ini dari masing-masing histogram atau masing-masing diagram batang ini kita beri tanda seperti itu dan setengahnya ini kita beri tanda seperti ini. Maka jika ini kita hubungkan, kita tarik garis seperti ini, titik-titik tengah yang berada di sini. Nah, ini kita hubungkan, maka ini yang kita namakan sebagai poligon. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah yang namanya poligon. Nah, seperti itu. Nah, kembali pada soal kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita cek soal kita yang sebelumnya tadi. Yang ini berarti kita akan buat terlebih dahulu tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Jadi teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara membuat histogram dan poligon, langkah-langkahnya. Berarti sekarang kita akan buat tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Ini kalau misalkan saya tambahkan tabel, ya nanti teman-teman bikin tabelnya yang lebih rapih dari saya ya. Jadi karena ini saya tidak muat, jadi saya ibaratkan menulis di sebelah kirinya ini adalah untuk tepi bawah kelasnya. Nanti untuk yang sebelah kanannya adalah tepi atas kelas. Gitu ya. Ini adalah untuk tepi
bawah kelas. Nanti teman-teman bisa nih setelah di frekuensi aja bikinnya untuk tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Karena saya tidak muat, ya, jadi ini saya bikinnya tabelnya seperti ini. Oke, ini adalah untuk tepi atas kelas. Nah, ingat teman-teman rumus dari tepi bawah kelas adalah kelas yang paling rendah itu dikurang dengan 0,5. Sehingga kita dapatkan tepi bawah kelas untuk interval yang kelas yang pertama adalah 100 dikurang 0,5 yaitu adalah 99,5 gitu ya. Sedangkan untuk tepi atas kelasnya yaitu adalah kelas yang paling tinggi ditambah dengan 0,5 yaitu adalah 199,5 gitu. Oke. Nah, ini tadi kelas terendah yang kedua untuk intervalnya tepi bawahnya adalah 200. Berarti tepi ada kelasnya adalah 200 ya, berarti tepi bawah kelasnya adalah 200 dikurang 0,5 adalah 199,5. Nah, ini tadi yang saya sampaikan teman-teman bahwa tepi atas kelas di interval kelas yang pertama itu menjadi tepi bawah untuk di kelas interval yang kedua dan nanti pun seterusnya. Ini adalah di 299,5 gitu ya. Terus di sini adalah di 299,5. Lalu di sininya adalah di 399,5. Lalu di sini adalah berapa? 399,5. Terus di sininya adalah 499,5. Di sininya 499,5. Oke. Lalu di sininya adalah 599,5. Kemudian di sininya adalah di 599,5. Dan di sini adalah 699,5. Lalu yang di sini 699,5. Lalu di sininya adalah 799,5. Oke, ya. Teman-teman jadi buat dulu untuk tepi bawah dan juga tepi atas kelasnya. Nah, ketika kita sudah membuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, langkah selanjutnya kita akan buat dalam bentuk sumbu datar dan sumbu tegak dan kita akan gambarkan di dalam diagram Kartesius ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, kita buatkan untuk grafiknya, teman-teman. Ini ya, kita bentuk di sini mudah-mudahan muat ya. Untuk frekuensi ini dari 5 kelipatan 5 ya 10, 15, 20, 25, 30, 35 ya. Ini adalah menunjukkan frekuensi. Oke, ini adalah 5, ini adalah 10, ini 15, ini 20, ini 30, ini juga kebaca ya teman-teman ya. Oke. Lalu di sini kita buat tepi bawahnya tadi adalah di 99,5.
199,5. Itu 99. Ya. Kalau memang sudah lulus, sekarang kita masukkan pada interval ini ada di 15, kita tarik garis di 15 ya teman-teman, yang ini titiknya, ini titiknya 15. Kemudian di 20, di 30, kemudian di 25. Sudah jadi, ini adalah histogramnya teman-teman ya. Jadi ini adalah histogramnya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin, kita tulis gini, ini adalah histogram. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membuat poligonnya ya. Kita tinggal membuat titik tengahnya di sini ya. Ini titik tengah dari masing-masing diagram batang yang ada pada histogram. Kita bikin titik tengahnya. Nah, ini setengahnya berarti di berapa nih teman-teman? 99,5 dibagi 2 berarti di 49,5 ya. Jadi ini titik setengahnya di 49,5. Lalu ini di berapa? 799 berarti 849 ya teman-teman ya. 5. Nanti teman-teman cek, coba tolong hitung lagi ya, benar atau tidak setengahnya ya. Oke ya. Nah ini titiknya kita buat. Ini titiknya kita buat. Ini sekarang kita hubungkan. Inilah teman-teman yang namanya poligon. Bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk membuat histogram dan juga poligon. Nah, mungkin ini adalah gambar yang lebih cantiknya ya. Ini saya clear seperti ini ya. Tadi proses membuatnya teman-teman. Nah, ini gambar yang sudah. Nah, ini lebih bagus ya, lebih rapi. Nanti teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi, ini adalah bentuk dari histogram yang berbentuk diagram batang yang gini yang saling berhimpit dan garis-garis yang menghubungkan dari
Titik tengah dari diagram batang ini adalah yang namanya poligon. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah ogive. Nah, yang mana ogive ini adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya adalah kita sebut sebagai ogive positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya adalah berupa ogive negatif. Seperti itu ya. Nah, frekuensi kumulatif itu apa sih sebenarnya? Teman-teman mungkin tadi bertanya-tanya, apa sih frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari? Jadi, frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Ya. Kalau definisi dari frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Nah, buat mudahnya kita cek contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini semoga teman-teman sudah ada gambarannya. Ini tadi untuk soal kita masih sama, interval kelasnya dari 100 sampai 199, sampai di 700 sampai 799. Untuk frekuensinya juga masih sama tadi seperti soal yang sebelumnya. Nah, maka kita akan tentukan berapa sih frekuensi kumulatif kurang darinya. Tadi kan katanya frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Ya, sebelum kelas tersebut. Nah, 15 ada nggak frekuensi sebelum 15? Kan nggak ada ya. Berarti kita tulis dia 15 di sini. Kemudian ini bisa dapat 35 itu dari mana? Yaitu kita dapatkan dari sini nih teman-teman. Yaitu adalah ya, warna. Jadi ini kita dapatkan dari sini. 15 ditambah 20 hasilnya adalah 35. 35 ditambah dengan 30 hasilnya adalah 65. 65 ditambah dengan 25 itu hasilnya adalah 90. 90 ditambah dengan 15 kita dapatkan 105, dan 105 ditambahkan dengan 10 itu adalah dapat 115, dan 115 kita tambah dengan 5 kita dapatkan hasilnya adalah 120. Itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, tadi kan katanya adalah, oke, ini saya hapus dulu, ini saya biarkan dulu. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, tadi kan adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah ya, sesudah kelas tersebut. Nah, kelas yang paling bawah ini kan jumlahnya adalah 120 ya. Berarti untuk frekuensi kumulatif lebih dari, kita start dari angka yang paling terakhir ini, yaitu adalah 120 yang ini teman-teman. Nah, kemudian bisa dapat 105 ini dari mana teman-teman? 120 gimana? Bisa dapat 105 ini dapat dari mana? Ada yang tahu teman-teman kalau 120 dikurang 15 yaitu adalah berapa? 120 kalau misalnya dikurang 15 berapa teman-teman? Benar nggak 105? Ya, dikurang 15. 10 dikurang 5, 5 ya, tinggal 0 ya. Benar kan ya? Kemudian 1. Jadi 105 ini kita dapatkan dari 120 dikurang dengan 15. Dikurang ya. Jadi dapat hasilnya adalah ini 105. Nah, 105 dikurang dengan 20. Betul nggak 85? 105 dikurang dengan berapa? 20. Ya.
5 ya. 10 dikurang 2, 85. Betul ya. Jadi 105 dikurang dengan 20, ini dapat hasilnya 85. Lalu 85 dikurang dengan 30, dapat hasilnya 55. 55 dikurang 25, dapat hasilnya 30. 30 kurang 15, hasilnya 15. Lalu 15 dikurangi dengan 10, hasilnya adalah 5. Gitu ya. Jadi kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari kalian menjumlahkan, sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari kalian kurangkan. Seperti itu. Oke, ini saya hapus. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memiliki nilai frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari, maka tinggal teman-teman gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi teman-teman tadi juga kan sudah membuat ya untuk tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Nah, sekarang tinggal dihubungkan saja titik-titiknya untuk yang frekuensi kumulatif dari sama frekuensi kumulatif dari, maka nanti akan berbentuk ogive seperti ini. Ini adalah ogive untuk yang negatif, ini adalah untuk ogive positif. Ingat tadi ogive positif dan ogive negatif. Bagi positif yaitu adalah untuk frekuensi yang kumulatif kurang dari, sedangkan ogive negatif adalah untuk frekuensi yang lebih dari. Oke, teman-teman, demikian itu adalah materi kita di pagi hari ini terkait dengan histogram, poligon, dan juga ogive. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan juga mempelajarinya. Baik, teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.